Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah kapankah dunia berakhir? Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Pertanyaan mengenai kapankah dunia berakhir adalah perkara serius yang tidak dapat diabaikan. Allah adalah satu-satunya otoritas yang memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan ini. Mari kita menjawab pertanyaan ini berdasarkan Alkitab. Bagaimana dunia ini akan berakhir? Pertama, kita harus mengerti mengapa Allah menciptakan langit dan bumi sebelum kita dapat mengerti kapan dunia itu akan berakhir. Tujuan Allah di dalam penciptaannya adalah memiliki sekelompok orang yang diciptakan menurut gambarnya, untuk dipenuhi dengan Dia sebagai hayat, terbangun sebagai manusia korporat yang mengekspresikan diri Allah dan berkuasa bagi Allah di atas seluruh bumi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia tidak akan berakhir sebelum manusia korporat ini dapat dibangun dan tujuan Allah dapat tercapai. Sejak Allah menciptakan manusia 6.000 tahun yang lalu, manusia sudah memakai sumber daya alam di bumi. Pada abad yang lampau, pemakaian manusia terhadap sumber daya alam ini telah bertambah secara dramatis. Sampai satu titik, sumber daya alam itu akan berkurang dengan cepat. Kalau pemakaian ini terus berlanjut, para ahli memperkirakan cadangan minyak yang masih ada mungkin akan habis dalam waktu tidak lebih dari 50 tahun. Karbon dioksida bertambah. Dunia akan menjadi lebih panas karena efek rumah kaca dan pola cuaca mudah berubah. Kekeringan dan banjir akan sering terjadi, merusak tanah pertanian dan kota-kota. Hutan makin lama makin habis. Habitat satwa liar semakin berkurang dan semakin sedikit tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Udara tercemar setiap detik. Kesulitan pernafasan semakin meningkat. Populasi dunia meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan persediaan makanan dan bahan pokok yang cukup. Alkitab tidak mengatakan dengan jelas kapan dunia ini akan berakhir. Tetapi Alkitab memberitahukan 3 tanda besar untuk kita waspadai. Tanda yang pertama adalah bangsa Israel akan terbentuk lagi. Bangsa Israel telah kehilangan kerajaannya kurang lebih 2600 tahun yang lalu. Tetapi Alkitab di dalam Hosea pasal 9 ayat 10 dan Matius 24 ayat 32 menubuatkan bahwa Israel adalah pohon ara itu. Ia akan bertunas kembali. Hitler berusaha menghancurkan seluruh ras Yahudi dengan kamar gas. Ini menghambat terjadinya pemulihan negara Israel. Tetapi kita melihat dalam sejarah bahwa Hitler telah mati. Tetapi orang-orang yang ingin dihancurkannya itu menjadi bangsa Israel pada tahun 1948. Tanda kedua adalah Yerusalem akan diinjak-injak di bawah kaki bangsa-bangsa bukan Israel sampai menjelang akhir dunia. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 21 ayat 24. Penginjakan itu berakhir pada tahun 1967. Ketika kota Yerusalem kembali ke tangan Israel. Tanda yang ketiga adalah penandatanganan perjanjian antara Antikristus dengan bangsa Israel, seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi Antikristus, tetapi kita tahu bahwa dia akan menjadi penguasa atas 10 bangsa yang berkedudukan di Eropa, tempat di mana kekaisaran Romawi yang dahulu. Ia akan mengadakan suatu perjanjian dengan Israel.
Isi perjanjian itu tidak tercatat dengan jelas dalam Alkitab. Tetapi banyak pelajar Alkitab sependapat bahwa perjanjian itu akan berisi pokok-pokok tentang perdamaian dan pembangunan kembali bait suci. Begitu perjanjian itu ditandatangani, akan ada 7 tahun lagi menjelang dunia ini berakhir. Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana dunia itu akan berakhir. 7 tahun terakhir sebelum akhir dunia itu terbagi menjadi 2 bagian. Masing-masing 3,5 tahun. 3,5 tahun yang pertama akan merupakan masa damai. Pada akhir masa itu Allah akan merampungkan pekerjaannya untuk menghasilkan manusia korporat yang penuh dengan diri Allah sebagai hayat. Orang-orang itu adalah para pemenang. Dia akan membawa para pemenang ke sorga. Di sana para pemenang akan mengalahkan iblis dan mencampakkannya ke bumi. Kemudian sebuah roh najis akan masuk ke dalam antikristus dan iblis akan memberikan kuasanya kepadanya. Ini akan memulai 3,5 tahun yang terakhir dari dunia. Alkitab menyebut masa itu masa kesusahan besar. Pada saat itu bumi tidak akan menjadi tempat yang disukai orang untuk dihuni. Antikristus akan melakukan banyak hal untuk merusak manusia. Saat yang sama akan terjadi bencana alam yang luar biasa. Pada akhir 3,5 tahun yang terakhir itu, Kristus akan turun dari surga bersama para pemenangnya untuk menghancurkan antikristus dan pasukannya di Harmagedon. Kemudian kerajaan Allah akan datang ke bumi dan iblis akan diikat selama 1000 tahun. Setelah itu, ia akan dilepaskan sejangka waktu untuk melakukan perusakan yang lebih hebat. Akhirnya, dia akan dilemparkan ke dalam telaga api. Dia dan semua pengikutnya akan dibakar di dalam telaga api itu untuk selama-lamanya. Tetapi, orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan, orang-orang yang dipenuhi dengan Allah, akan hidup di dalam Allah, akan hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya, di dalam langit baru dan bumi yang baru. Di sana akan ada sukacita, damai sejahtera dan keadilan. Di sana tidak akan ada air mata, kekurangan, penyakit, kejahatan atau kematian. Hari ini jika kita ingin menghindari perusakan iblis dan penghakiman Allah, kita perlu memberikan diri kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dipenuhi oleh hayatnya, bertumbuh dan terbangun menjadi satu manusia korporat yang menggenapi tujuan Allah. Semoga Tuhan merahmati kita, sehingga kita menjadi bagian dari para pemenang Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Pindahkanlah aku dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan Allah. Aku ingin memiliki hayat-Mu dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Jadikan aku para pemenang-Mu yang terbangun menjadi manusia korporat yang mengekspresikan Engkau dan mewakili Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita. Amin.